Shalom. Shalom. Oke, perkenalkan saya Claudia Putri dan rekan saya. Yanevia Egnatia. Kami dari Universitas Kristen Indonesia, program studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini kami akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat tadi kami presentasikan. Dan tadi kami mempresentasikan kitab Hagai dan kitab Zakaria, akan tetapi pertanyaannya merujuk kepada kitab Hagai. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Yanevia, silakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Indah Setianatung, yaitu bagaimana Hagai membangun bait suci kembali. Nah, dari maksud dari bait suci, dari membangun bait suci kembali itu bukan secara fisik, tetapi membangun kembali kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Hagai tidak membangun secara fisik tetapi melalui nubuat dan dorongan rohani. Ia menjadi penggerak utama dalam membangkitkan semangat umat untuk menyelesaikan pembangunan bait suci kedua. Hagai mengarahkan bangsa Israel dengan pertama, satu, yang teguran atas kelalaian mereka. Yang kedua, penjelasan tentang akibat dan ketidaktaatan. Yang ketiga, instruksi untuk langsung membangun. Yang keempat, dorongan rohani dan janji penyertaan Tuhan. Dan yang kelima, penguatan kepada para imam, para pemimpin. Nah, berikut saya telah menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaan kedua akan saya berikan kepada Claudia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman kami, yaitu Abednego. Pertanyaannya adalah, zaman dahulu kehancuran terjadi, ya. Kehancuran bait suci itu terjadi, dan di zaman sekarang pun kehancuran-kehancuran gereja pun terjadi. Nah, apa yang kita pelajari dari kitab Hagai dalam konteks kehancuran bait suci di zaman sekarang? Kurang lebih jawabannya itu hampir sama dengan apa yang sudah Yanevia jawab gitu ya. Nah, di dalam Hagai 1 ayat 4-9 itu Tuhan menegur umat Israel karena mereka itu sibuk membangun rumah mereka daripada membangun kembali bait suci. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu membangun prioritas, mengabaikan prioritas rohani mereka. Akan tetapi mereka itu lebih memprioritaskan hal-hal yang lain. Nah, Tuhan menganggap pembangunan bait suci itu sangatlah penting. Pembangunan prioritas rohani lebih penting daripada pembangunan rumah mereka sendiri. Relevansi saat ini, banyak gereja, komunitas, atau pribadi kita bahkan mengalami kehancuran-kehancuran tersebut karena fokus pada urusan pribadi daripada pembangunan rohaninya. Nah, yang kedua, dorongan dan penghiburan dari Tuhan. Hagai 2 ayat 1-9, Tuhan itu memberikan dorongan kepada umatnya yang merasa kecil hati karena bait suci yang baru itu tidak semegah yang lama. Nah, Tuhan itu berkata bahwa kemuliaan rumah yang baru akan melebihi yang dulu. Apa maksudnya? Tuhan itu pasti akan menyertai mereka dalam proses pembangunan karena ada janji bahwa kemuliaan masa depan itu akan lebih besar. Nah, relevansi saat ini, gereja itu sedang dibangun kembali, baik secara fisik maupun spiritual. Tidak perlu merasa kecil hati karena Tuhan pasti akan menyediakan penghiburan yang lebih besar, ya, karena kita punya fokus yang benar. Yang ketiga, pekerjaan Tuhan harus menjadi prioritas utama. Ya, di dalam kitab Hagai menekankan bahwa memang pekerjaan Tuhan itu lebih diutamakan daripada kebutuhan material sehari-hari. Relevansi saat ini, dunia itu sibuk untuk mementingkan hal-hal duniawi dan dibandingkan fokus kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa pembangunan bait suci relevansi saat ini, yaitu kita harus memprioritaskan kebutuhan rohani kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berpegang teguh kepada penghiburan yang daripada Tuhan. Kita harus punya fokus yang benar. Yang ketiga, kita memprioritaskan Tuhan dibandingkan segalanya yang kita lakukan. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan Abednego. Sekian, terima kasih.
Baik, teman-teman, kami telah menjawab berbagai pertanyaan dari yang teman-teman berikan. Berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Halo. Bye bye.